Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa ali ibadihi ajma'in wa jami'al awliya as-salihin wa jami'a masyayikhina wa alimi asatidina wa walidihim wa zawjatihim wa auladihim wa dhurriyyatihim wa akhwanihim wa akhwatihim khususan lil mu'allif hadzal kitab Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani أن الله يتغشاهم برحمته ومغفرته يعلي درجاته في الجنة ويرفع علينا وعلى ذريتنا وعلى أهل بلدنا من بركاتهم وأدوارهم وعلى من نفحاتهم وخصوصيتهم أن الله الكريم يرزقنا محبتهم وتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب والحساب وأن الله يرزقنا فهم النبيين حسن خاتمة في أمن وعافية وسلامة بسر النبي وبسر آل النبي وبسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراط مستقيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين صلى الله عليك يا منبع العلوم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارزقني فهم القوي hadza min fadli rabbi. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Islamic Center ORTW yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita sama-sama mengucap alhamdulillah wa syukurillah atas rahmat taufik dan hidayahnya serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dengan sama-sama kita beribadah. Selanjutnya kita taklim dan mengawali puasa kita hari yang ke-25. Semoga puasa kita, ibadah kita selama Ramadan baik yang fardu maupun yang sunat diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikannya panjang umur, sehat walafiat sehingga kita dapat menyelesaikan ibadah Ramadan sampai akhir dan bertemu dengan 1 Syawal 1445 Hijriah. Dan mudah-mudahan semua ibadah kita pula diterima, dosa kita diampuni, laksana bayi yang lahir, yang baru dilahirkan oleh ibunya. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita pasrahkan kehariban baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini ulun hanya menyampaikan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang khusus diriwayatkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Artinya hadis ini
hanya diterima oleh Rasulullah, oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan kebetulan pasalnya adalah pasal tentang sedekah. Ini termuat di dalam kitab min al-Minhus Saniyah alal wasiyati al-Maqbuliyah karangan Abdul Wahab Sya'rani. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Ali, inna awliya Allah ta'ala lam yanalu sa'ata rahmatillahi wa ridwanahu bi kathratil ibadah walakin naluha bi sakhawatin nafsi wal istihanati bid dunya. Ya Ali, wahai Ali, inna awliya Allah ta'ala, sesungguhnya para awliya Allah, para kekasih Allah, lam yanalu sa'ata rahmatillah, mereka itu tidak bisa memperoleh atau mencapai keluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, wa ridwanahu, dan para aulia Allah itu juga tidaklah bisa mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala bikasratil ibadah, dengan sebab banyak ibadah. Jadi orang yang jadi wali itu, orang aulia Allah dapat banyak rahmat daripada Allah dan diridhai oleh Allah bukan karena banyak ibadahnya. Walakin naluha bisakhawatin nafsi, dan tetapi mereka itu bisa mencapai, bisa memperoleh luasnya rahmat Allah dan keridhaan Allah dengan sebab kedermawanan dirinya, suka bantu orang, membantu dengan tenaga, membantu dengan harta bagi umatnya Rasulullah yang sedang kesusahan, yang sedang memerlukan bantuan. Minimal bantuan itu dengan doa. Itu minimal. Jadi jangan lupa kita berdoa untuk muslimin dan muslimat yang sudah menjadi amaliyah kita rutin di setiap langgar masjid, di dalam 5 waktu membaca istighfar, ya, astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Nah itu. Sebab kita hendak berbagi duit punai kada kawa, ya, ada cukup duitnya untuk umat Islam di Teweh ini berapa, 1.000 aja. Saikung aja, saikung orang 1.000, apalagi 10.000, apalagi 100. Berapa banyak kita mengeluarkan duit, hendak berbuat baik kepada orang Islam, orang beriman. Ada cukup hartanya biar. Tapi bisakah kita berbuat baik kepada orang Islam, orang Muslim, orang mukmin, bahkan seluruh dunia? Kada hanya di Moratewe, kada hanya di Kalteng, kada hanya di Kalimantan, kada hanya di Indonesia, seluruh dunia. Berbuat baik kita bisa, yaitu dengan memperbanyak istighfar, tapi istighfarnya jangan pelit. Jangan hanya untuk diri sendiri,
buati astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Nah, itu berbuat baik dulu kepada seluruh umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pahalanya mah, nah, ganal pahalanya. Berapa banyak umat Islam di dunia, maka itu sudah kebaikan yang kita peroleh. Jangan dianggap enteng pian. Nang dibaca tadi, nang berwirid tadi itu, nah. Jangan kada umpat pian. Nah, jangan kada umpat. Amunnya kada umpat, baca seorang, baca sendiri. Jangan diremehkan itu. Ini sudah dipimpin oleh imam tuh ikuti. Nah, kanal banar itu pian. Kita nang sedesa aja kada kau berbuat baik dengan memberikan harta, bahkan tenaga pun nggak bisa. Maka kita bisa berbuat baik dengan doa, memintakan ampun kepada muslimin dan muslimat tadi, mukminin dan mukminat seluruh dunia, biar setiap orang yang kita doakan mendapat 10 kebaikan. Kalau orang Islam di dunia ini ada 2 miliar, 2 miliar kebaikan itu kali 10 ulang lipatannya. Besar kalau tuh. Karena jadi ini untuk menggemarkan kita, untuk menyemangati kita dalam beribadah. Nah, minta ampun itu tadi. Dan itu termasuk sudah kedermawanan diri kita. Karena kita kadang-kala membantu secara tenaga, kadang-kala membantu secara dengan harta, cukup dengan doa, keampunan. Itu termasuk sudah bisakhawatin nafsi, kedermawanan diri kita. Nah, Syekh Saman sendiri, salah seorang wali kutub, punya amalan khusus sesudah sembahyang subuh, membaca yang kurang lebih maknanya nangka ini juga. Yang kita baca istighfar tadi. Nah, doanya apa? 4 kali sesudah subuh. Allah maghfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni bagi umat Muhammad. Umat Muhammad kan orang mukmin dan mukminat. Allahumma arham umat Muhammad, ya Allah kasihani umatnya Nabi Muhammad, nang di Puruk Cahu, nang di Muara Teweh, yang di Lahai, yang di Luwe, dirinci nih kalau Muara Teweh lah, hanya tambus ke Bontok, tambus ke Palangkaraya, tambus ke Bartim, habis sekalteng, habis sekalimantan, habis se-Indonesia, bahkan meliput seluruh dunia. Minta dikasihani. Termasuk nang di Gaza. Kita minta juga ampuni dosa mereka dan juga kasih sayangi mereka. Masalah kabul itu urusan Allah. Yang penting kita sudah melaksanakan hadis Nabi ini, yaitu memperbanyak kedermawanan diri kita kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mastur ummata Sayyidina Muhammad, itu doanya Syekh Saman kan, tutupi aib cacat celanya umat Nabi Muhammad. Allah majbur ummata Sayyidina Muhammad, dan tambaliakan cukupkan kehidupan umat Nabi Muhammad, atau cukupkan kekurangannya, tambaliakan kekurangan yang ada pada umat Nabi Muhammad sehingga cukup. Itu minimal 4 kali sesudah subuh. Karena Syekh Saman mengamalkan nang doa itulah menyebabkan beliau mendapatkan keluasan rahmat Allah dan keridhaan Allah
dan pangkat beliau naik terus meloncat sehingga menjadi Qutubul Ghaus, pangkat kewalian yang paling tinggi. Kita di Kalimantan ini kan kalau ada hajat-hajat, terus baca menakib beliau, sejarah beliau. Daripada membaca menakib orang korupsi kan, gak ada apa-apa juga, ada manfaatnya. Lebih baik baca menakib aulia Allah. Dan kita tuh baca di YouTube tuh ada orang korupsi, baca ceritanya, riwayat hidupnya, kita baca menakib orang korupsi ngarannya. Nah itu satulah yang menyebabkan para aulia Allah tadi selalu meningkat derajatnya karena mendapatkan, mencapai keluasan rahmat Allah dan keridhaan Allah. Yang kedua, wal istihanati bidunya, dan mereka menghinakan dunia. Kada mengagungkan, kada memuliakan dunia mereka. Kada silau dengan kemewahan dunia. Dunia itu apa? Bisa bebinian, bisa harta, bisa popularitas, bisa kedudukan, bisa jabatan. Nah, kada silau dengan semua itu. Bahkan menurut pandangan mereka, semua itu hina. Dan memang semua itu hina di sisi Allah, maka mereka mengikut apa yang menjadi akhlaknya Allah. Allah itu menghina. Kada ketujuh dengan dunia, maka nangkai itu je waliullah. Aulia Allah tadi kada ketujuh juga dengan dunia. Rasulullah sama kada ketujuh juga dengan dunia. Nah ini kalau jadi jalannya ini cocok sejalan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya mereka kada mau bergelut badannya ini, pikirannya, otaknya kepada urusan, memikirkan urusan dunia. Nah, mereka hanya memikirkan urusan akhirat aja. Nah, jadi itu dua yang pokok loh. Nah, kada pelit dengan diri, artinya bisa memberikan bantuan berupa tenaga, doa, maupun juga harta kepada orang yang memerlukan. Walhal yang memerlukan itu orang yang tidak seagama dengan kita. Karena Rasulullah pun banyak berbuat baik juga kepada orang yang tidak mengikut agama Islam. Terbukti beliau di Madinah itu setiap pagi Rasulullah itu berjalan menuju pasar. Di pasar itu ada orang yang minta-minta. Orangnya buta dan orangnya ini anti dengan Rasulullah. Nah, setiap pagi disuapi Nabi roti, dimakani Nabi. Lah, orangnya ini kilom, kada bagigi. Nah, supaya nyaman nih memakan, Nabi mamahkan dulu. Nah, roti itu dimamah Nabi, sudah itu hanya disuapkan, nyamannya memakan. Tinggal tangguk aja lagi. Imbahnya tuntung, Nabi berjalan, bulik, kada bepadah sih bahwa aku Nabi Muhammad. Padahal orang yang buta ini menyeru kepada orang yang lewat, Muhammad itu kurang ajar, Muhammad itu kayak ini nabi palsu, ini bukan Rasulullah utusan Allah. Dihinanya Rasulullah, tapi Rasulullah baik kepadanya. Tapi kebaikan Nabi pun Nabi kadang memadahkan, diam aja. Yang penting dimakani orang ini non Islam nih.
Begitu Rasulullah meninggal, sehingga Abu Bakar bertanya kepada Aisyah istri Nabi, dan itu juga adalah anaknya Abu Bakar. Aisyah, perbuatan apa lagi yang tidak pernah, perbuatan dari Rasulullah yang tidak pernah aku gawi adalah, sebab Abu Bakar ini apa aja yang digawi Nabi sepanjang inya tahu pasti mutabaah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena kehidupan Abu Bakar tidak selalu bersama Rasulullah, tentu malam kan kada tahu apa nang digawi Nabi. Pagi-pagi apa yang digawi Nabi. Yang tahu itu Aisyah, karena Aisyah istri selalu mendampingi. Lalu betapun kan, apa kira-kira lagi nang ikam tahu gawian Nabi yang mana aku belum menggawi. Nah, ada Rasulullah itu bila pagi berjalan ke pasar dan menemui orang buta yang miskin, dan orang itu non-Islam, bukan umat Islam, selalu Rasulullah memberi makan. Tapi praktek makannya kada tahu. Kayak apa Nabi memakani, menyuapi, kada tahu. Cuma kayak itu ujar Aisyah, datang diberi makan di sidin. Batu sidin bulik. Oh iya kah? Lalu Nabi, Abu Bakar pagi juga datang menelusuri jalan, menelusuri pasar, bertamu dua orang yang buta tadi, dimakaninya oleh Abu Bakar. Nah, ada orang buta ini promosi, menghinanya Rasulullah. Orang-orang yang lewat, jangan mau beriman kepada Muhammad. Muhammad itu nabi palsu, ada bujur, ini orang jahat. Nah, kayak itu. Lalu Abu Bakar memberi makan nih. Ina lain nih ya. Nang rajin bila dimasukkan ke muntungnya nyaman, kada salang memamah, taguk aja lagi. Karena lanik kalau Rasulullah disua di mamah Rasulullah, nang kayak memakan nih kekanakan masih bayi itu. Ya sesudah laniknya disuapkan Rasulullah. Orang kilo mengarannya taguk kayak bulat. Ini kada pernah lagi bebungkal anunya, rotenya. Opor sana opor sini di dalamnya, ke kiri, ngalih jo mama, ke kanan, ngalih jo mama, giginya sudah ada lagi. Wah ini lain nang kayak biasa ini aja. Tahu sih Din. Nah, jadi ujar Abu Bakar, nang biasa memberi makan tuh sudah meninggal. Siapa itu? Iya, yang orang yang ikam hina, ikam sambati hari-hari. Itulah orangnya nang memberi makan ikan setiap pagi ini. Siapa itu? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikam siapa? Aku sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Tahu itu Abu Bakar ya? Iyalah ya. Jadi yang memberi makannya aku nang siap pagi itu siapa? Ya Muhammad nang ikan sambati itu. Menangis dan akhirnya masuk Islam. Masuk Islam ini berarti ada dua sebab. Sebab yang pertama akhlaknya Rasulullah. Yang kedua asar liurnya Rasulullah masuk ke parutnya. Tinggal menunggu waktu aja laginya masuk Islam. Ya, lidah liurnya Nabi masuk ke muntungnya dan disuapi. Kada gampangan tuh liur Nabi. Kita aja banyu nang bakasnya jubah Rasulullah itu nang dibawa guru Fahmi jam-jam semalam taklah. Ya, dirandam ke situ. Banyak rambut Nabi kah? Banyak bananang nang memandikan banyunya, ada nang meminum juga. Ya kan? Untuk mengambil berkatnya itu. Ini liurnya Rasulullah langsung masuk. Nah, ada betah orang pasti akan mendapatkan keimanan dari Allah, rahmat dari Allah.
Ya, hanya menunggu waktu aja. Waktunya itu yang dia masuk Islam saatnya sesudah Nabi meninggal. Itu Rasulullah kedermawanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dua macam ini, kita jangan pelit. Kalau ada ilmu juga jangan pelit, diajarkan walaupun hanya mengajarkan Al-Quran. Dan juga jangan mencintai dunia, hinakan dunia ini. Sehingga mengajar ikhlas. Kalaunya orang ada memberi, kita terima. Tapi barian itu jangan diharap. Insya Allah datang aja, Allah tuh menjamin. Allah nanti nang membukakan hati orang untuk memberikan sesuatu kepada kita. Caranya Allah tuh banyak aja caranya. Ada betah kelaparan. Nah, itu satu nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lalu selanjutnya Rasulullah bersabda kepada Ali karramallahu wajhah, "Ya Ali, as-sakhiyyu qaribu minallah." Orang yang dermawan itu dekat daripada Allah. Dekat dengan Allah. Jadi kalau kita mau dekat dengan Allah itu berlakulah sebagai orang yang dermawan, pemberi. Jangan pelit, jangan engken, jangan pemalar, jangan medit. Kalau ingin dekat dengan Allah Ta'ala. Qaribum min rahmatihi, dan orang yang dermawan itu pula dekat dengan rahmat Allah. Artinya selalu mendapat kasih sayang Allah Ta'ala. Ba'idum min azabihi, orang yang dermawan itu jauh daripada azab Allah. Nah, dekat dengan Allah, dekat rahmat Allah, ya, tapi jauh dari azab. Dan Allah Ta'ala sayang, kadang mungkin Allah Ta'ala mengazab kita kan. Azab itu kan milik Allah, neraka milik Allah. Kalau kita disayangi Allah, pasti kadang akan memasukkan ke dalam neraka. Jadi neraka akan jauh. Wal bakhilu ba'idun minallah, sedangkan bakhil, orang pelit, jauh daripada Allah, kada parah. Ba'idun min rahmatihi, dan juga jauh daripada rahmatnya. Justru qaribun min azabihi, orang bakhil dekat dengan azab Allah Ta'ala. Nah, ini pilihan bagi kita lah. Pilihan, terserah kita mau memilih yang mana, bakhilkah atau orang yang dermawan, terserah. Ya, kapan memilihnya? Ya di dunia ini, dalam kubur kan kau lagi pian. Tampulu ada di dunia ini. Hendak jadi orang yang dermawan, maka dekat dengan Allah dan dekat dengan rahmat Allah. Hendak jadi orang bakhil, jauh daripada Allah, jauh daripada rahmat Allah, dan akhirnya dekat dengan neraka. Nah, silahkanlah pilih. Kita kadang kalau memaksakan ikam harus dermawan, harus bakhil, kada kawa. Ya. Orang yang dua laki bini nih, kalau mau tak kumpul lagi di akhirat nanti di surga, harus sama langkahnya di dunia ini. Orang nang hendak tak kumpul sakeluargaan, suami, istri, anak ke dalam surga, maka harus sama langkahnya. Amun kada sama langkahnya, tak pisah kena di akhirat.
Kalau lakinya, suaminya sakhi, yaitu dermawan, bininya pelit, ya kan? Berarti lakinya dekat dengan Allah, lakinya itu adalah orang yang dekat rahmat Allah, jauh dari azab. Sementara bininya jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, dekat dengan azab. Terkumpul kada? Kada. Anak pun kayak apa? Kayak itu juga. Kalau kada sama. Nah, jadi ini pilihan. Sejak di dunia ini pilih. Bawai bini anak. Ayo kita mau memilih mana? Nang bahil kah? Mau yang dermawan kah? Kalau orang yang berakal tentu mau yang dermawan. Nah, berperilakulah seperti itu. Kalau ingin dekat Allah, kalau dekat dengan rahmat Allah, kalau ingin jauh daripada azab. Dan di akhirat kada tapi sah. Anda kalau kita terkumpulan beratan, anda kalau orang naik haji jadi lah, anda seperanakan. Mana ada duitnya tuh kalau kau seperanakan tulah. Kalau kau umrah seperanakan. Nikmatnya orang seperanakan, nikmatnya orang dua laki bini beda dengan orang nang sendirian. Lain kalau nang pian-pian merasa naik haji, nang umrah, nang tak bawa bini sudah lain kemesraannya. Nah, situ. Nah, kayak itu juga mudahan tak kumpul dalam surga. Harapan doa nih. Mudahan kita ujar bini di rumah, oh abahnya, mudahan kita juga terkumpul di surga lah. Jar abahnya. Amun perilakunya berbeda, seikung pelit, seikung dermawan. Karena ada sumbangan untuk masjid, peringatan maulid. Ya, nang laki nenek, naja 100. Wah, abahnya nih, banyakkan ya, bariin 100 itu. Lalu di rumah berapa? 25.000 aja gitu. Nah, ini siapa yang pelit? Bini kada terkumpul tuh kita dalam surga. Ya, kalau kawa berapa abahnya bari? 100 ya. Banyak ya abahnya 200. Nah, itu yang bagus mendukung. Jangan pelit tadi. Kalau hendak terkumpul. Nah, itu jangan mengurangi. Nah, apalagi biasanya abahnya memberi banyak. Upanya abahnya nang lagi digawian nih, datang pengurus masjid ke sana minta sumbangan untuk acara di masjid nih. Padahal abahnya rajin memberi 200. Ibu tetamu bininya 10.000 mau joki. Sabar. Cakanya betapun do panitia kan. Dulu abahnya berapalah memberi sini aja. Rasanya aja panitia dulu 200 bang. Oh iyalah. Nah aku 2,5 aja. Nah hebat sudah itu. Ya. Nah ini kita berpikirnya tadi untuk kepentingan supaya dekat dengan Allah. Itu kan bukan cuma-cuma juga. Nanti kan akan dibalas oleh Allah dengan ganjaran sampai 700 ganda. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi ini pilihan lah. Ibu juga nak kayak apa, ajak suami lah, anak juga supaya jangan pelit. Kita anaknya, kita abahnya supaya terkumpul juga nah di dunia. Terkumpul di dunia, di akhirat nangka itu juga. Amun di dalam kubur kada ya kalau ya siapa nang terdahulu ada kawan. Kalau hendak berkumpul juga di dalam kubur nih. Ya kan? Abahnya berdua meninggal, umpat di rumahnya masuk dalam kubur. Wah, bebungulan nanti itu kan. Kada kayak itu pahamannya tuh. Ya. Mun mati kita tuh ya boleh jadi berbeda masanya, ada yang berdahulu, ada yang berdudi. Ya ada juga bang yang tak imbe. Ya kan? Terbalik kapal kah? Mati, bimbe. Ada juga yang tabrakan di jalannya. Sepeda motor misalkan berboncengan, nah
Nah, naudzubillah kayak itu kan kalau terjadi pada kita. Cuma ada orang yang meninggal seketika baimbai laki bini tadi dalam kecelakaan pesawat kah sama aja tuh. Nah, itu. Ya kebetulannya terkumpul satu kubur. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujar Rasulullah, "Ra'aitu maktuban ala babil jannah." Wahai Ali, ya Ali, aku melihat tulisan di atas pintu surga. Pintu surga ada 8. Setiap pintu surga itu ada tulisan. Aku ya Rasulullah ketika Isra Mi'raj melihat tulisan itu. Apa bunyi tulisannya? Nah, disampaikan Rasulullah. Nah, percaya kada piannya. Ini Rasulullah melihat surganya kita kada pernah, tapi membawa berita orang yang bersifat siddiq, orang yang diberi gelar Al-Amin, orang yang jujur. Tentu kita 100% lebih percaya kepada Rasulullah, tidak akan bohong. Rasulullah memberi kabar dari hasil perjalanan Isra Mi'raj beliau bahwa di surga itu ada di tiap pintunya tulisan. Nah, kalau bahasa orang wa ini bahasa Arabnya lah ente. Nah, bahasa Arab pasaran ente. Nya anti muharramatun ala kulli bakhilin wa aqin wa nammamin. Ini perhatikan pian. Jadi pintu surga itu bertulis tulisan kata-katanya nah. Engkau haram dimasuki orang yang bakhil. Berarti orang bakhil dah di 8 pintu surga kada kau masuk. Kada kau masuk. Bahkan bakhil tadi kan jauh daripada neraka, jauh daripada rahmat Allah, dekat dengan azab. Dekat dengan surga, dekat dengan rahmat Allah, jauh daripada neraka. Nah, terbukti tulisan di pintu itu juga pintu anti bakhil. Engkau diharamkan bagi orang yang bakhil untuk masuk ke dalamnya. Wa'aqin. Yang kedua, engkau juga diharamkan atas tiap-tiap orang yang durhaka kepada orang tua. Karena orang yang durhaka itu tentu tidak diridhai oleh orang tuanya dan Allah juga tidak ridho kepadanya. Karena ridho kedua orang tua adalah ridho Tuhan, ridho Allah. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Nah, ini tertulis sudah itu. Oleh karena itu, kita yang masih mempunyai orang tua, berbaktilah semampu-mampu kita kepada mereka. Mumpung beliau masih hidup. Kalaupun beliau sudah meninggal, banyak-banyak berdoa untuk kepentingan orang tua. Nah, hadiah Fatihah, bersedekah harta, niat untuk orang tua kita. Ziarah ke kubur, ziarahi situ. Jangan membawa kambang aja, bebacaan kata. Atau apa artinya kambang tuh pian? Misalkan nukar banyak-banyak nih, berkilo-kilo, mahambur, sebiji Fatihah kada dibaca, sebiji Qul Huwallah kada, ada gunanya kambang teh. Mun ada juga hendak gunanya baca tasbih di kambang itu tadi, ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hanya disebarkan di atas kubur itu, insya Allah sepanjang ya, kambangnya itu kada karing, sepanjang itu juga ada manfaat kepada ahli kuburnya.
Namun parai lalu sekadar mahambur aja, parai kada dapat apa-apa. Ini yang kita punya keyakinan lah bahwa doa dan pahala yang kita berikan kepada mereka kita hadiahkan tuh sampai. Bagi yang kada berkeyakinan sulah silakan ya kah? Kada usah berdebat masalah itu. Apalagi tertulis pula di pintu itu wanam mamin. Surga itu haram dimasuki orang yang suka adu domba di atas dunia. Provokator nih. Ya, bepandir di sini lain, di sini lain. Akhirnya orang berkelahi. Akhirnya terjadi kerusuhan. Nah, gara-gara provokator ini. Nah, ini juga haram masuk surga. Ya. Padahal surga itu baunya aja perjalanan 500 tahun tercium baunya, harum semerbak baunya dalam jarak 500 tahun perjalanan tercium aja baunya harum. Nah. Ini kadang kalau kita mendekat berarti orang karib ini, orang bahyo ini tadi jauh banget. Kalau dalam 500 tahun perjalanan ini dihitung dekat karena masih mencium bau surga. Mun sampai kada mencium bau surga berarti mundur lagi. Jauh. Nah, ini diperhatikan hadis Rasulullah SAW agar kita bisa memilih dalam kehidupan ini, terserah kepada kita hendak jadi apa kita. Ya. Artinya di sini sudah tertulis seperti itu, berarti jangan bakhil, jangan durhaka kepada orang tua, jangan kita menjadi provokator. Orang yang suka mengadu domba. Kemudian Rasulullah SAW bersabda pula kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, lamma khalaqallahu jannata." Manakala Allah Ta'ala telah menciptakan surga. Allah maulah surga. Lalu qalat, surga ini bepandir. Sudah diciptakan, kun payakun jadi surga. Jadi, lalu surga bepandir. Ujar surga, "Ya Rab, lima khalaqtani, wahai Tuhan, kenapa pian maulah ulun ni? Kenapa pian menjadikan ulun ni? Kenapa?" Betakun juga apa pentingnya? Tapi amang Batak betakun kepada Allah. Ya Allah, kenapa pian menjadikan ulun? Adalah. Kalau kita kan adalah surga nih, bepandir. Kenapa pian menjadikan ulun untuk apa? Qala, Allah bersabda menjawab. Allah berfirman, likulli sakhiyyin wa taqiyyin. Kamu itu untuk tiap-tiap orang yang dermawan dan orang yang takwa. Itu aku menciptakan itu menyediakan ganjaran bagi orang yang dermawan dan orang yang takwa. Spesial itulah sudah. Amunnya kada dermawan, amunnya kada takiyun, kada takwa. Nah, kada untuk itu aku diciptakan, surga diciptakan. Lalu mula qalat, sudah tahu nih surga nih lah bahwa inya diciptakan tadi untuk orang yang dermawan, untuk orang yang takwa. Apa kata surga menjawab? Raditu, ulun ridho. Kalau ulun ini diciptakan yang penuh ulun ini kenikmatan di dalamnya untuk orang yang dermawan, untuk orang yang takwa, ulun ridha, ulun suka. Seandainya Allah telah menjawab, ikan kuciptakan untuk orang yang bakhil, untuk orang yang durhaka, untuk orang maksiat, mungkinnya bocap lam roti itu ulun kaderidho. Tapi mendengar maka itulah untuk orang yang dermawan, untuk orang yang takwa, ulun ridho kalau ulun ini nang dipenuhi nanti bagi orang yang dermawan dan orang yang
takwa. Sukanya menyambut. Nah, kalau orang dalam surga, orang tuh ketika sudah di hadapan pintu surga itu lah disambut oleh malaikat. Malaikat surga tuh menyambut luar biasa. Nang kayak buan pian juga naik haji, batu beli haji, wah disambut orang benar. Masyarakat tuh menyambut. Nah, ambon lagi kita dalam surah menuju surga kena disambut ya. Di dalam surah Az-Zumar Az-Zumar lah wa qala lahum khazanatuha, maka berkatalah penjaga surga berkata, dan kita siap masuk nih tadi nah. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum. Salam sejahtera untuk kalian semua. Tibtum, beruntung kalian ini. Nah, kita tuh istilahnya tuh dipenderi oleh malaikat penjaga surga diucap salam sejahtera buat kalian semua, bobohan yang dermawan, bobohan yang takwa. Tibtum, kalian orang beruntung semua. Padkhuluha khalidin. Silahkan tafadhol masuk semua. Khalidina, kalian semua kekal masuk ke sana. Itu sambutan malaikat yang menjaga surga tadi. Nah, lalu pula wa qalatin naru, dan berkatalah jua neraka. Karena neraka diulah Tuhan juga kalau. Lalu neraka pun juga berkata, ya Rabb lima khalaqtani, kalau ulun ini pun diciptakan pian untuk siapa? Nah, qala, Allah menjawab, likulli bakhilin mutakabbirin, engkau wahai neraka kuciptakan untuk orang bakhil, untuk orang yang durhaka, untuk orang yang takabur. Bakhil, takabur. Nah, apa jawaban neraka? Ana lahuma, pas banar ujian neraka. Ulun ini untuk orang yang bakhil, pas banar ulun ini untuk orang yang takabur. Nah, apalagi ya. Karena itu hindarilah dan bakhil dan takabur ini tadi. Nah, kemudian usahakan diri kita menjadi orang yang sakhi, yang dermawan, dan orang yang takwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya serta inayahnya sehingga kita betul-betul menjadi orang yang sakhi, orang yang dermawan, yang dekat kepada Allah, dekat dengan rahmat Allah dan jauh daripada azab. Dan kemudian kita mudah-mudahan jangan sampai termasuk golongan orang yang bakhil, yang jadinya kita jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya, serta dekat dengan azab. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga, yang diridai oleh surga, masuk ke dalamnya. Dan kita pula mudah-mudahan terhindar menjadi orang yang bakhil dan orang takabur, sehingga akhirnya neraka surga neraka ridha kepada kita untuk masuk ke dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma ya Rabbi bi jahi nabiyil Mustafa rasulil mutadha bi jahi ulama was-sulaha wal awliya. Tahhir qulubana min kulli asbin wa 'inzana 'an syahadati wa mahabbati wa ma'rifati. Wa amirna ya Allah ala sunnati wal jamaah syauqi ila liqa'i ya dzal jalali ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim.
sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad